Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya adalah seorang guru di sekolah dasar di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang 8 kecerdasan yang ada pada anak. Mau tahu apa kecerdasan itu? Yuk simak video berikut ini. Nah, seorang tokoh pendidikan bernama Profesor Howard Gardner, beliau itu telah melakukan riset selama 15 tahun di dunia pendidikan untuk meneliti apa yang ada di otak manusia. Dan Gardner ini membagi kecerdasan manusia itu menjadi 8 poin besar atau yang dinamakan multiple intelligence. Apa saja? Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Jadi setiap anak itu mempunyai kecerdasan linguistik yang disebut dengan kecerdasan berbicara atau menulis. Jadi anak yang mempunyai kecerdasan ini cenderung tutur bahasanya itu bagus dan efektif. Nah, ketika anak pandai berbicara, mungkin suatu saat nanti pesannya yang paling relevan itu kita arahkan ke pekerjaan ya misalkan wartawan atau orator atau politisi, atau misalkan kecerdasan anak di bidang menulis, kita arahkan anak itu supaya bisa menjadi seorang penulis cerpen yang hebat, seorang wartawan atau penulis drama atau editor dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Jadi kemampuan anak dalam menalar dan menghitung angka-angka itu sangat cepat dan tepat. Nah, kecerdasan ini itu membuat anak menjadi sangat peka terhadap hitung-hitungan. Jadi diajari sedikit sudah banyak mengerti. Dan ketika dewasanya nanti mungkin beberapa anak ini kita bisa mengarahkan ke dalam beberapa pekerjaan. Salah satunya adalah menjadi akuntan, menjadi pajak, menjadi ahli statistika atau ahli matematika, bahkan ilmuwan matematika gitu. Yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Jadi pada kecerdasan ini anak itu mempunyai kecerdasan untuk membuat nyata benda-benda yang ada di pikiran mereka. Jadi anak itu punya jiwa seni yang tinggi, bisa melukis, memotret dan sebagainya. Dan mungkin kalau pada saat pembelajarannya, saya memberikan sebuah malem atau sabun batang kepada siswa, yuk silahkan dari benda tersebut kalian bentuk menjadi apa. Nah, itu akan kelihatan anak yang mempunyai kecerdasan ini, dia itu mempunyai keluasan dalam melaksanakan tugas. Jadi sebagai guru, kita bisa saja mengarahkan siswa, mungkin dewasanya nanti itu bisa menjadi seorang fotografer atau seniman atau pelukis dan sebagainya. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetis jasmani. Jadi kemampuan anak dalam menggerakkan tubuhnya, baik keterampilan, kecepatan, kelenturan dan keseimbangan itu sangat-sangat bagus. Jadi mungkin ada beberapa anak atau murid saya itu ketika disuruh olahraga, suruh main badminton, dia punya keluasan gerak. Suruh bermain bola, dia sebelum diajari sudah bisa. Berarti anak-anak tersebut adalah anak yang mempunyai kecerdasan di bidang kinestetis jasmani. Nah, beberapa tokoh dunia yang mempunyai kecerdasan ini, contohnya misalkan Indonesia, di bidang badminton atau bulu tangkis itu ada Taufik Hidayat, Kevin Sanjaya, atau misalkan di dunia bola itu ada Cristiano Ronaldo, Messi, dan sebagainya. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Jadi kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk bernyanyi, mengolah nada, memainkan alat musik yang baik dan benar. Jadi mungkin misalkan saya punya murid, dia suka bernyanyi, dia punya gerakan yang luas untuk menjadi seorang dirijen. Nah, itu dia mempunyai kecerdasan musikal yang baik. Nah, sudah banyak tokoh Indonesia bahkan dunia yang mempunyai kecerdasan ini. Contohnya ada Iwan Fals, ada Ahmad Dhani, ada Ebit G. Ade dan sebagainya. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Jadi kemampuan anak dalam hidup bersosial dengan orang lain itu sangat baik. Di sini anak menjadi lebih mudah untuk beradaptasi dengan orang lain. Ini perlu kita tingkatkan supaya terlatih jiwa dan mental yang kuat pada diri anak. Sehingga mungkin pada dewasanya nanti ketika anak punya kecerdasan ini, yang paling relevan adalah bekerja mungkin sebagai public relationship atau psikolog atau motivator yang berkaitan dengan banyak orang. Karena kecerdasan ini akan membantu orang tersebut dalam mempengaruhi banyak orang, begitu.
Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Namanya intra berarti kecerdasan pada diri sendiri. Jadi anak itu akan lebih mengetahui apa yang ia alami, emosi, pikiran, dan sebagainya dalam dirinya sendiri. Sehingga ini juga menjadi kecerdasan emosi yang baik juga yang harus dikembangkan setiap anak. Kemudian yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berkaitan dengan jiwa natural mereka atau otak natural mereka dalam melihat hal-hal di sekitar kita. Misalkan saya asli dari pegunungan, berarti saya tahu bentuk gunung itu seperti apa, hewan-hewan apa saja yang ada di gunung. Atau misalkan saya lahir di daerah dataran rendah, saya tahu tanaman yang ada di pantai itu seperti apa saja, hewan-hewan yang ada itu seperti apa, cuaca di daerah saya itu seperti apa. Nah, itu namanya kecerdasan naturalis. Itu tadi 8 kecerdasan yang saya sampaikan. Nah, apa manfaat guru mengetahui 8 kecerdasan tersebut pada anak? Jadi begini, menurut saya ya, pendidikan klasik yang dulu itu menganggap anak seperti kertas putih yang kosong yang harus dididik dengan pola yang sama sehingga akan lahir manusia yang seragam. Menurut saya itu kesalahan besar ya. Kenapa? Karena pada pendidikan modern ini harus kita menghilangkan dominasi IQ. Pendidikan yang modern itu harus memadukan antara fisik, sosial, keterampilan, efektivitas, dan gerak manusia sehingga anak itu akan berkembang sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Nah, sudah saatnya pada saat ini kita memandang manusia itu sebagai makhluk hidup yang dia lahir itu punya potensinya sendiri. Jadi sebagai guru kita itu tidak boleh mematikan potensi itu. Justru kita harus menggali potensi yang ada pada diri anak tersebut. Sekian.